menjangkau lebih dekat. Halo Nepals, balik lagi di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif. Nah, komunitas seperti apa lagi yang datang ke Cerita Kopi? Pastinya yang inspiratif banget ya. Nah, seperti biasa, kita bakal ngebahas dan ngobrol-ngobrol tentang isu nih. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih, ada di sini udah ada Duta Damai Sumatera Barat. Sedamai apa? Kita kenalin dulu nih. Halo Bang. Halo. Halo. Mungkin apa perkenalkan diri dulu nih ke Nepals, namanya siapa, kesibukannya apa? Oke, selamat sore. Panggilannya Nepals ya? Iya, Nepal. Oke, perkenalkan nama saya Andriza Putra. Bisa dipanggil Andriza. Lulusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Saat ini fokus di Duta Damai Sumatera Barat sebagai koordinator regional. Oke, nah Abang? Halo Nepals, saya Agus. Saya juga lulusan UNAN. Kebetulan saya blogger di Duta Damai Sumbar. Oke, yang satu Abang sebagai Koordinator regional. koordinator. Oke. Nah, gitu Nepals. Tapi mungkin kita kenalan dulu kali ya Bang dengan Duta Damai Sumatera Barat ini apa nih Bang? Oke. Nyambung yang tadi ya. Mm-mm. Duta Damai itu adalah salah satu komunitas anak-anak muda yang ada di Kota Padang, yang fokus isunya itu bergerak pada isu-isu perdamaian, anti radikalisme, anti terorisme, dan terutama bagaimana mengkampanyekan toleransi di masyarakat gitu ya, terutama anak-anak muda pengguna media sosial. Kita bentukannya BNPTRI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Di Indonesia ada sekitar 13 regional. Di Sumatera ada Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mulai dari Banten hingga ke ujung Jawa. Terus di timur ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Utara gitu ya. Jadi ada 13. Kalau untuk keanggotaan kita ada sekitar 40 anggota dari dua generasi 2017, terus kemarin ada generasi baru, generasi 20. Sehingga kita saat ini berjumlah lebih kurang 30 orang itu. Yang komposisinya ada kayak Bang Gus Ferry tadi, ada blogger, terus ada DKV, isi komunikasi visual, dan juga ada IT, tim IT-nya. Kebetulan saat ini saya menjadi koordinator regional atau ketua regional dari tahun 2020 kemarin. Wow. Ini itu perkenalannya dulu. Oke. Dari 40 anggota itu berarti banyak banget ya Bang divisinya itu. Cara membaginya itu kayak gimana Bang? Ya, tadi divisi ada tiga, Oh, ada tiga tiga, divisi iya. sesuai dengan verban yang diadakan oleh BNPT gitu ya. Ada tiga divisi, yang pertama blogger, terus yang kedua ada DKV, yang terakhir itu ada IT. Nah, pembagiannya dimulai dari proses rekrutmen gitu. Jadi kita memang khusus meminta teman-teman yang mau gabungan Duta Damai untuk paling tidak memiliki satu dari tiga keahlian itu gitu. Nah, udah dijelaskan dari awal ada tiga keahlian yang satu minimal yang harus dimiliki oleh calon peserta gitu ya. Jadi kalau dari kepengurusannya dibentuk berdasarkan hobi itu atau keahlian itu gitu. Oke. Jadi dipilih berdasarkan keahlian yang bersangkutan gitu. Ada tes-tesnya juga nggak di Bang? Saat itu minimal ini mengirimkan karya gitu. Oke. Kayak mengirimkan tulisan, ada yang ngirim video, terus konten atau ngirim IT, kerjanya gimana, latar belakangnya gimana gitu. Salah-salah itu menjadi patokan bagi kami pengurus untuk memilih teman-teman itu menjadi anggota Duta Damai. Oh, baik. Nah, kalau untuk concern sendiri nih Bang, itu kenapa sih sejarahnya nih Bang? Sejarah itu apa? Kenapa ada nih komunitas Duta Damai ini? Semoga mungkin Bang Gus Ferry yang dari 2017 ya Bang. Ya, kalau sejarah kita mungkin tidak punya sejarah yang panjang karena kita 2017 baru dibentuk. Cuman setidak-tidaknya 2017 kita udah berusaha memaksimalkan apa yang kita punya. Yang kita punya itu semangat untuk menggalakkan toleransi. Karena
sesuatu yang susah di negara yang majemuk itu menyuarakan toleransi gitu. Misalnya saya Islam, kamu Kristen, dia Buddha, dan dia adalah Hindu, kita pasti bilangnya kayak gitu. Padahal kita cukup bilang aja kita Indonesia gitu. Oke, berarti dari melihat situasi seperti itu ya Bang? Ya, yang konsen Duta Damai Sumbar memang ke arah itu gitu. Kalau kita memang dibentuk dari 2017, jumlah anggota kita dari 2017 sampai sekarang ya mungkin udah 100-an. Cuman yang aktif sekarang karena kesibukan tertentu ya sekitar 40-an tadi gitu. Oke, jadi seperti itulah ya, concern yang pertama itu emang karena di Indonesia ini masih banyak banget orang-orang yang nggak ada toleransinya gitu kan. Bahkan sampai sekarang, dan itu masih digiatkan ya Bang ya. Tapi dari divisi yang tadi itu yang aku lihat itu divisinya cuman apa ya, berfokusnya itu dengan sosial media seperti itu. Apakah emang proyeknya atau fokusnya emang ke sosial media aja atau kayak gimana? Oke. Jadi gini, karena kita dibentuk oleh lembaga negara gitu ya, yang BNPT tadi gitu ya. BNPT sebagai salah satu lembaga yang fokusnya itu bagaimana mengkampanyekan anti terorisme gitu ya, pencegahan terorisme, deradikalisasi dan sebagainya gitu ya. Melihat bahwa perkembangan media sosial saat ini itu arahnya cukup mengkhawatirkan gitu ya. Bisa dikatakan termasuk membahayakan negara kita gitu ya. Salah satunya bagaimana kalau BNPT menyatakan kelompok teror saat ini itu masuk ke ranah media sosial untuk bagaimana menggait anak-anak muda untuk terlibat dalam bahkan sampai pada aksi terorisme gitu ya. Nah, anak muda ini dianggap rentan terhadap ideologi asing, ideologi yang sifatnya kekerasan, sehingga itu menjadi suatu kekhawatiran bagi negara bahwa media sosial harus dipenuhi oleh konten-konten yang positif gitu ya, konten-konten yang sifatnya mengkontra isu-isu yang atau ideologi yang dibawa oleh kelompok-kelompok teror ini gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan anak-anak muda yang fokusnya atau pengguna media sosial, baik itu pengguna media sosial yang aktif atau influencer gitu ya, untuk sama-sama mengempanyekan itu di media sosial gitu. Contohnya Instagram atau bahkan website gitu ya, karena isu-isu ini nyasar ke ini media sosial gitu, termasuk Instagram, Twitter dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan anak-anak muda untuk fokusnya di situ gitu, untuk bagaimana mengkampanyekan anti terorisme, anti radikalisme gitu ya, termasuk bagaimana kita menumbuhkan benih-benih toleransi di media sosial gitu ya. Mungkin gitu. Kalau kita lihat di media sosial saat ini ya lumayan ini mengkhawatirkan toleransinya gimana gitu ya. Atau isu-isu yang bahkan belum tentu kebenarannya itu jadi viral dan itu dipercaya oleh kawan-kawan netizen gitu ya. Nah, itu yang perlu diliterasi oleh teman-teman, salah satunya Duta Damai Sumatera Barat gitu ya. Mungkin itu. Oke. Berarti emang berfokusnya dengan media sosial itu, dan karena kita anak muda nih, kita ya fokusnya emang ke sosial media gitu, kayak makanan sehari-hari kita gitu ya kan. Tapi mungkin Abang mau nge-spell nih apa nih nama sosial media dari Duta Damai? Apa aja nih? Langsung aja Bang. Ya, kita punya media sosial itu aktifnya di di website, lebih banyak di website sama Instagram. Kalau untuk Twitter sama Facebook kita juga punya ID-nya Duta Damai Sumbar, sama nama kita gitu. Oke. Tapi komunitas ini didirikan dan apa ya, dilihat lah gitu, diperhatikan oleh pemerintah ya kan Bang? Iya. Jadi apa sih visi dan misi untuk mendirikan Duta Damai ini? Awalnya itu apa? Visi misi yang berfokus banget gitu Bang? Ya, kalau visi misi yang rigid kaku seperti kayak organisasi lain memang emang kita nggak ada gitu ya. Cuma kalau dari segi kebetulan kita diwadahi oleh peraturan badan gitu ya. Jadi secara legal, secara hukum kita memang diakui oleh negara, kan ada perbannya.
Di situ memang bagaimana kita anak-anak muda ini terlibat langsung dalam rangka mengkampanyekan isu-isu terorisme radikalisme gitu ya, sebagai bagian dari program propagandanya pemerintah gitu ya. Terus juga karena kita di bawah direktur pencegahan ya Bang ya, direktur pencegahan, kita diminta untuk bagaimana mencegah anak-anak muda yang rentan ini penggunaan media sosial, anak-anak muda yang labil gitu ya, untuk bagaimana tidak terpapar gitu ya, terpapar ideologi kekerasan atau terpapar kelompok-kelompok yang mengkampanyekan teror gitu ya. Nah, kita visinya di situ bagaimana kita anak-anak muda membanjiri konten-konten media sosial, media digital dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang anti hoax gitu ya. Dengan cara anak-anak muda gitu, dengan cara-cara milenial gitu ya. Kita mungkin lebih tertarik dengan meme atau dengan komik ketimbang dengan infografis yang resmi punya pemerintah gitu ya. Nah, mungkin penting lihatnya gitu. Anak muda saat ini mungkin dari segi behaviornya mungkin butuh yang kayak gitu. Bagaimana isu-isu yang berat gitu ya, isu-isu yang terorisme kan berat gitu isunya gitu. Bisa dimengerti oleh anak-anak muda dengan cara-cara yang mereka biasa melihat itu gitu. Nah, mungkin di situ secara visi misinya gitu, bagaimana isu-isu terorisme ini anak-anak muda tidak terpapar lah dengan isu-isu itu gitu. Mungkin visi misinya itu. Mungkin ditambahkan. Ya, biasanya kan kayak gini. Yang kita perangi itu adalah paham sebenarnya gitu. Yang kita perangi adalah paham. Kita tahu paham-paham yang sifatnya radikalisme itu tuh nggak serta-merta masuk ke Indonesia gitu. Kita melakukan hal yang sama sekarang ini gitu. Mereka masuk lewat media sosial, kita juga lewat media sosial. Tapi kita nggak nge-strike mereka secara langsung. Kita memberi konten yang konten positif. Mereka ngasih kontennya adalah konten yang berbau peperangan, berbau kekerasan dan sebagainya. Kita ngasih konten positif dengan harapan lambat laut konten narasi negatif akan diimbangi sama konten narasi positif gitu. Secara jelasnya kita bergerak kayak gitu, visi misi kita kayak gitu. Oke, berarti itu visi misi Duta Damai ya Bang? Yeah. Even itu regionalnya di luar kota yang lain atau provinsi lain sama atau gimana? 13 regional kita sepakat melakukan hal yang sama, kita aktif di media sosial. Cuman agak berbeda mungkin di daerah Jawa Timur yang mereka komunitasnya tuh bagus. Kalau di Sumatera Barat komunitas itu kurangnya blend gitu. Nah, Jawa Timur bergeraknya lebih ke offline. Mereka lebih banyak pertemuan-pertemuan gitu. Kalau di zaman pandemi, Duta Damai Jawa Timur lebih sering webinar. Misalnya Duta Damai ngadain webinar sekarang, besok Duta Damai logonya ada lagi di Gus Durian misalnya, kayak gitu. Mereka kolaborasi jauh lebih hebat dibandingkan Duta Damai Sumbar. Bukan Duta Damai Sumbar, komunitas yang ada di Sumatera Barat. Karena komunitas di Sumatera Barat ini biasanya itu nggak terlalu ngeblend. Karena kita nggak punya tempat pertemuan di sini sebenarnya gitu. Tambahannya mungkin bedanya dengan Duta Damai yang regional lain gitu ya. Isu yang dibawa itu berkaitan dengan kearifan lokal gitu ya. Contoh Duta Damai Sumatera Barat bagaimana mengkampanyekan ini berkaitan dengan isu-isu Minangkabau gitu ya. Terus yang mungkin Jawa Barat dengan Sunda dan sebagainya gitu ya. Ada konteks-konteks kearifan lokal yang dibawa dan itu menjadi ciri khas tersendiri gitu ya. Mungkin itu bedanya dengan Duta Damai yang lain. Oke, berarti dari segi programnya juga banyak bedanya ya Pak? Ya. Tapi bisa dong Pak nanti kita bahas ya. Siap. Nah, Nevels, nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif.